Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Prodi Statistika akan menampilkan hasil dari presentasi kami dengan tema ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Saya Ayu Medianingsih dengan NIM 111900967. Apa sih pengertian gejala pusat data belum dikelompokkan? Gejala pusat data belum dikelompokkan ialah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam tabel dan diagram yang dapat mewakili sampel atau populasi. Ada beberapa macam ukuran tendensi sentral, yaitu rata-rata atau mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Nah, ini nanti akan kita bahas mulai dari mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama ada rata-rata hitung atau mean. Apa sih artinya? Artinya itu dapat diartikan sebagai hasil penjumlahan nilai-nilai hasil pengamatan X1, X2 sampai dengan Xn dibagi jumlah observasinya N. Itu ada sumbernya dari Antodian 1986. Rumusnya adalah rata-rata hitung itu jumlah semua nilai data dibagi banyaknya nilai data. Nah, dapat kita lihat bersama ya rumusnya. Kita next ke median. Median itu adalah nilai tengah. Kuncinya adalah median itu adalah nilai tengah. Pengertiannya itu apa sih? Yaitu suatu nilai yang membagi distribusi data menjadi dua bagian yang sama besar, atau suatu nilai yang membagi 50% frekuensi bagian atas dan 50% frekuensi bagian bawah, sehingga frekuensi yang terdapat di atas sama dengan frekuensi yang terdapat di bawah. Nah, ini kami juga sudah melampirkan juga ini rumus dari median data ganjil dan median data genap. Dapat dilihat bersama rumusnya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Nisa Kurniasi dengan NIM 111900106. Baik, kami mulai aja masuk ke materi modus. Modus ialah nilai yang mempunyai frekuensi paling banyak. Modus tidak harus tunggal, artinya nilainya bisa lebih dari satu. Adapun cara mencari modus untuk data tunggal tinggal dilihat frekuensinya. Kemudian di sini ada kuartil. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian sama banyak, sehingga terdapat 3 nilai kuartil, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Di sini terdapat gambar mencari nilai kuartil untuk data tunggal. Nah, di sini ada rumus mencari kuartil. Untuk N ganjil, kuartil bawah Q1 sama dengan X1/4 N tambah 1. Kuartil tengah Q2 sama dengan X1/2 N tambah 1. Kuartil atas Q3 sama dengan X3/4 N tambah 1. Dan untuk yang N genap, yang pertama, carilah nilai yang menjadi nilai tengah atau median atau Q2. Yang kedua, membagi data di sebelah kiri median menjadi dua bagian yang sama dan menghasilkan kuartil bawah atau Q1. Yang ketiga, membagi data di sebelah kanan median menjadi dua bagian sama dan menghasilkan kuartil atas atau Q3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dupna Putri dari 11 3B04 kelompok 2. Di sini saya akan membacakan tentang desil. Desil adalah cara membagi N data terurut menjadi 10 bagian data yang masing-masing bagian mempunyai jumlah data yang sama. Setiap N data terurut dibagi menjadi 10 bagian sehingga terdapat nilai desil. Nah, di sini ada ilustrasinya sama rumusnya. Rumusnya itu D1 sama dengan data ke dikurang I kurung buka N plus 1 dibagi 10. Nah, keterangannya I itu bilangan bulat kurang dari 10. Kalau N itu adalah banyaknya data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikrian dari kelas 11 3B04. Saya akan mempresentasikan tentang itu persentil. Persentil diambil dari kata persen per 100, sehingga persentil merupakan pembagian N data terurut menjadi 100 bagian yang dibagi sama banyak tersebut dan dibatasi oleh 99 nilai persentil. Di sini ada ilustrasinya ya. Terus persentil data tunggal, di sini ada keterangannya juga.
Untuk itu bilangan bulat kurang dari 100, yaitu 1, 2, 3, sampai 99. Kalau untuk N, yaitu banyak data. Ini ada contoh soalnya. Dan di sini di contoh soal untuk mencari rata-rata hitung median, modus, kuartil. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, saya Messi Ardila dengan NIM 111900024. Di sini kita langsung masuk saja dengan contoh soalnya. Dalam sebuah kelas terdapat 20 siswa mendapatkan nilai 58, 71, 75, 96, 90, 90, 82, 80, 85, 82, 98, 79, 77, 88, 82, 90, 90, 58, 88, 82. Di sini pertanyaannya, carilah rata-rata hitung median, modus, kuartil, Q1, Q2, Q3, desil, D2 dan D3, persentil, P12 dan P16. Langsung kita jawab saja. Untuk mencari rata-rata hitung, kita menggunakan rumus X sama dengan X1 tambah X2 ditambah Xn per N sama dengan sigma N per N. Langsung saja kita jumlahkan 20 data tersebut dibagi dengan 20. Hasilnya 1641 dibagi 2 sama dengan 820,5 dibulatkan menjadi 820. Untuk modusnya, urutkan terlebih dahulu angkanya supaya lebih mudah mencari frekuensi yang paling banyak muncul. Nah, di sini yang terkecil 58 sampai yang terbesar 98. Jadi nilai yang sering muncul adalah 90 dengan frekuensi 4. Untuk median, urutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil ke yang terbesar, lalu bagi frekuensi data menjadi dua bagian yang sama atau N per 2. Kita urutkan di sini. Kita bagi menjadi dua kelompok. Jadi satu kelompok ada 10 data. Nah, di sini kita ambilnya data ke-10 dan data ke-11. Data 10 dan 11 itu dia angkanya genap. Jadi kita pakai rumus genap, yaitu X sama dengan 1 per 2 buka kurung N per 2 ditambah buka kurung N per 2 ditambah 1 tutup kurung. Nah, untuk mediannya N per 2 sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Mediannya sama dengan 80 ditambah 82 per 2 sama dengan 81. Untuk kuartilnya, urutkan terlebih dahulu dari data kecil ke besar. Q2-nya kita tadi sudah dapat ya median. Untuk Q1, data di sebelah kiri dibagi menjadi dua bagian lagi. Q3, data di sebelah kanan dibagi menjadi dua bagian yang sama. Carilah letak kuartil ke-1, ke-2, ke-3 terlebih dahulu. Untuk Q1-nya langsung masuk saja. 1 buka kurung N tambah 1 dibagi 4. Nah, 1 dikali 21 per 4. Hasilnya 5,25 kita bulatkan menjadi 5. Untuk Q3, 3 buka kurung N tambah 1 tutup kurung bagi 4. 3 dikali 21 dibagi 4. Hasilnya 15,25 kita bulatkan menjadi 15. Nah, untuk Q1-nya tadi urutan kelima, kita langsung urutkan saja. Di sini untuk urutan kelimanya ada angka 77. Untuk Q2-nya tadi 81, berarti antara 80 dan 82. Untuk Q3-nya urutan ke-15 yaitu 90. Nah, desil kedua dan desil ketiga. Kita langsung masukkan angkanya. 2 dikali 21 per 10 sama dengan 42 dibagi 10. Hasilnya 4,2 dibulatkan menjadi 4. Untuk D3, 3 dikali 21 per 10, 63 dibagi 10 sama dengan 6,3 dibulatkan menjadi 6. Jadi D2 dan D3 adalah 4 dan 6. Di sini kita langsung urutkan saja. Untuk D2 berarti urutan kedua angkanya 75 dan D3 urutan ke-6 angkanya 79. Untuk persentil, di sini kita carinya persentil 12. Kita langsung masuk rumus saja.
12 dikali 21 per 100. 220 dibagi 100 hasilnya 2,52, kita bulatkan menjadi 2. Untuk P16 nya, 16 kali 21 per 100, 180 per 100 hasilnya 3,36, kita bulatkan menjadi 3. Nah, di sini kita langsung masukkan saja untuk urutan 2 dan 3, yaitu 58 dan 71. Baiklah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.